Baik, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Indonesia. Era peradaban Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu masa Praksara, masa Hindu-Buddha, dan juga masa Islam. Masa Praksara atau masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Masa Praksara atau prasejarah disebut juga sebagai masa Nirleka. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia yang ditulis oleh Edi Hernadi 2019 pada halaman 4. Peradaban awal di Indonesia dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu adalah zaman yang menunjukkan bahwa manusia sudah berpikir untuk meringankan pekerjaannya, karena pada zaman itu manusia membuat segala sesuatu dengan batu. Pada zaman logam, manusia sudah berhasil membuat peralatan hidup dari logam, karena saat itu telah muncul golongan undagi atau golongan yang terampil dalam melakukan jenis usaha tertentu. Peradaban dilihat dari berbagai bidang. 1. Ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, ketika kebutuhan hidup meningkat dan manusia tidak ingin terus-menerus hanya tergantung pada alam, manusia mulai memikirkan bagaimana caranya dapat menghasilkan makanannya sendiri atau food producing dengan mengolah alam. Dari sinilah titik awal kemajuan dan akal pikiran manusia untuk mempertahankan hidupnya. 2. Teknologi. Perkembangan teknologi masyarakat Indonesia dimulai sejak masa bercocok tanam. Namun, teknologi masyarakat awal mencapai titik kemajuannya ketika masa perundaging 10.000 tahun silam. Pada masa itu, masyarakat awal Indonesia telah mengenal teknik pelemburan logam atau teknik Sair Perdu dan teknik bivalve. 3. Kepercayaan. Pada masa ini, masyarakat mempunyai konsep tentang alam kehidupan setelah kematian. Mereka meyakini bahwa roh seseorang tidak lenyap ketika meninggal. Dengan demikian, penghormatan terhadap nenek moyang atau kepala suku yang mereka agungkan tidak berhenti ketika meninggal, melainkan terus berlanjut bahkan menjadi sebuah pemujaan. 4. Pemerintahan. Adanya pemerintahan diperkirakan setelah manusia memilih untuk hidup menetap di suatu kelompok atau masyarakat. Kelompok masyarakat ini dipimpin oleh seorang kepala suku. Proses pemilihan kepala suku tersebut harus memiliki kelebihan-kelebihan dalam fisik, spiritual, dan keahlian dibandingkan manusia lainnya. Terusnya di bidang pertanian. Pada awal masa bercocok tanam, masyarakat awal Indonesia masih menggunakan sistem pertanian ladan atau berpindah-pindah atau huma. Melaksanaan sistem ini dilakukan dengan membuka hutan agar dapat ditanami. Apabila lahan yang mereka tanami sudah tidak produktif lagi, mereka akan berpindah lahan pertanian ke tempat lain. Terusnya ialah sejarah peradaban Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui, tapi pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti pada Yupa di Kalimantan Timur. Kerajaan awal Hindu-Buddha. Nah, yang pertama, Kerajaan Kutai. Yang kedua, Kerajaan Trumanegara. Yang ketiga, Kerajaan Mataram. Yang keempat, Kerajaan Sriwijaya. Sejarah peradaban Indonesia. Masa Islam. Islam dimulai di wilayah ini lewat kehadiran individu-individu dari Arab atau dari penduduk asli sendiri yang telah memeluk Islam. Dengan usahanya, Islam memulai terbesar di mana-mana. Langkah penyebaran Islam mulai dilakukan secara besar-besaran ketika dakwah telah memiliki orang-orang yang khusus menyebarkan dakwah. Setelah fase itu, kerajaan-kerajaan Islam melalui terbentuk di kepulauan ini di antara kerajaan-kerajaan pertama di Indonesia, yakni Kerajaan Malaka dan Kerajaan Demak.
Sekian dan terima kasih.